Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji sama-sama kita sampaikan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Sampai hari ini kita masih berada di bawah naungan Allah, kita sampai di rumah Allah melaksanakan salat Jumat berjamaah bersama. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kerabat beliau sekalian. Jemaah kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita masih dalam suasana tahun baru Islam tahun 1447 Hijriah, di mana dengan bertambahnya tahun berkuranglah sisa umur kita. Jadi jangan ada anggapan bahwa dengan tambah umur mungkin dalam bilangan bisa bertambah, tapi menilai dan menghitung sisa umurnya terus berkurang, maka perlu ada sebuah renungan. Hidup ini tidak ubahnya seperti lampu minyak, lagi banyak culer penuh. Kemudian berapa suaminya penuh lampu, tinggal banyaknya lagi. Makin lama nyalanya lampu, makin berkurang sisa minyak yang ada dalam lampu. Makin trip taudip dia kinunya makin dekat sisa umurnya kepada kematian. Bukan bertambah. Sehingga almarhum Buya Hamka mengatakan bahwa coba perhatikan pada diri kita masing-masing. Kalau uban sudah bertabur, kalau mata sudah kabur, kalau gigi sudah mulai gugur, kulit pun sudah pada kendur, itu pertanda kita akan masuk kubur. Makin lama makin mendekat kita. Ibarat orang melakukan sebuah lomba lari, ketika dia start di garis pertama sampai ke garis finish, yang ditempuh itu kan bertambah jauh, tapi ketika dia lari bertambah dekat pada garis finishnya. Begitulah hidup kita manusia. Karena itu Nabi berpesan kepada kita, sebelum sampai garis finish, setiap mukmin, setiap muslim hendaklah melakukan pembebasan diri daripada tiga hal. Ketika ditanyakan ke garis finish, sudah bebas dari tiga hal kata Rasulullah. Apa itu? Dalam sebuah hadis Nabi katakan, man mata wa huwa bari'un min salasin. Siapa yang mati meninggalkan dunia ini nanti dan dia terbebas
dari 3 hal, yaitu al-kibru wal-hulul wal-zain dakhala al-jannah. Sosok yang akan meninggalkan dunia yang fana ini nanti dalam artinya mati, dia terbebas daripada yang pertama adalah takabur, angkuh, sombong, congkak, merasa diri lebih daripada yang lain. Kalau dia diberi jabatan, merasa bahwa jabatan itu segala-galanya, orang lain tidak ada nilainya di sisi. Kalau dia diberi kekayaan, dia angkuh, sombong dengan kekayaannya. Diberikan ilmu juga, sombong dengan ilmunya. Maka orang yang seperti itu adalah tidak ada tempatnya di sisi Allah, karena yang berhak sombong, angkuh, takabur adalah Allah, bukan Allah. Dan siapa yang memiliki sifat sombong, itulah temannya iblis, itulah temannya syaitan. Maka syaitan dalam tempatnya dalam neraka tak berhak masuk surga. Pada saat Allah memproklamirkan kemuliaan Adam, maka Allah perintahkan iblis sujud. Usjudu kata Allah, sujudlah di Adam rasanya. Semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Sujud dalam arti adalah menghormati kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Tapi iblis tidak mau sujud dan dia angkuh, sombong. Ketika Allah bertanya, "Ma mana'aka alla antas tidak amartuka?" Apa yang menghalangi kamu? Apa yang mencegah hai iblis, sehingga ketika aku perintahkan sujud kepada Adam, kamu tidak mau sujud? Dengan angkuh dan sombong, coba dia menjawab, "Ana khairun minhu." Saya lebih baik daripadanya, saya lebih hebat daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia engkau ciptakan, kami aku engkau ciptakan dari api, dan dia engkau ciptakan dari tanah. Dan saya lebih tua dari dia. Apa artinya saya lebih tua dari dia? Itu kesombongan, kesombongan. Apa wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau begitu kamu sombong, aku congkak, kamu golongan kafir dan tempatmu adalah neraka. Maka umat Islam dari tahun ke tahun kita mendekat kepada garis finish kematian, perlu kita bebaskan rasa angkuh, kesombongan, segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita sombongkan? Kaya dalam hati, jawatan dalam mainan rukun. Dengan boleh saja. Elemen ini ketika nak umur dengan macam normal, ketika umur tidak lagi normal, otak kita tidak normal, ilmu pun akan dicabut. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Allah tidak ada yang diberikan ilmu kepada manusia, cuma sedikit saja. Bukan dengan ilmu. Yang pertama. Yang kedua, wal hululu adalah fanatisme, fanatik. Fanatik itu tidak baik, karena fanatik itu menghalalkan segala cara. Walaupun salah, tetap dianggap itu benar. Karena fanatik, apakah fanatik suku, fanatik golongan, fanatik partai dan sebagainya, tidak. Sehingga yang kadang-kadang juga tidak salah, dianggap benar. Dan memang bukan yang dia akan tahu kalau jamu. Saya di alam nasi sanawatin hibaan, akan terus sabuh jamu kepada manusia beberapa tahun penuh dengan penipuan, kesombongan. Akan terus, belum kita kata. Yusaddiqu fiha al-kazib.
Yang dianggap benar adalah orang bohong. Pembohong dianggap benar, dibela mati-matian. Padahal itu bohong, jelas-jelas bohong. Wa yukadzibu fi as-sadiq. Yang dianggap bohong adalah orang benar. Dia perjuangkan kebenaran demi bangsa dan negara. Jangan dipundahkan bohong. Ini zamannya akan datang katanya. Wa yu'minu fi al-kha'in. Yang dipercaya adalah kepada pengkhianat. Jelas dia mengkhianati ilmu, mengkhianati agama, mengkhianati akidah, mengkhianati negara, mengkhianati ekonomi, mengkhianati rakyat. Tapi diberikan kepercayaan. Wa yakunu fi al-amin. Dan yang dikhianati adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang jujur dikhianati. Pengkhianat adalah dianggap itu. Ini akan datang. Maka fanatik itu tidak bagus. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dengan membawa rombongan dari Mekah yang disebut dengan orang-orang Al-Muhajirin, orang-orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Lalu ada kelompok di Madinah yang disebut dengan kelompok Ansar, orang-orang yang menolong kedatangan orang-orang Muhajirin. Ketika Nabi di sana, Nabi bersatukan. Tidak ada yang lebih orang Madinah, tidak ada yang lebih orang Mekah, mereka bersatu. Karena yang lebih hanya satu. Tidak ada orang Madinah ketika orang Mekah datang merasa hebat. Kamu ikut penduduk asli. Kata dulu, kamu itu istilah. Kalau kita sekarang, Nabi mempersatukan mereka. Tidak ada namanya fanatik kepada suku, tidak ada fanatik kepada golongan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya satu yang membedakan. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, berkelompok-kelompok. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling mengenal di antara satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah karena takwanya. Bukan karena warna kulit putih dan hitam, bukan karena suku, bukan karena kekayaan dan sebagainya, tapi karena takwalah yang membedakan. Maka bebaskan diri kata Nabi daripada sifat fanatik yang tidak benar. Jangan membenarkan yang tidak benar, menyalahkan yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, wadai, bukan yang berat menerapkan. Ketika kamu surga langsung, bebaskan diri daripada tiga hal yang ketiga lakukan. Dalam kehidupan bermuamalah, manusia tidak bisa terbebas daripada hutang. Dalam jual beli, karena manusianya anak bina, artinya tidak selalu ada yang diteliti. Karena kebutuhan manusia ada dua, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Yang primer wajib ada, yang sekunder boleh tidak ada. Yang wajib ada, kadang-kadang ketika mau mengadakan kekayaan kewenangan, maka terjadilah hutang. Maka Al-Quran mengatakan hutang boleh. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Nyawa yang berbunuh. Padahal ajaran Islam, hai orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi jual beli hutang piutang, faktubuh, tulis, bukan kwitansi, bagi dakwah, faktubuh. Nah, karena memang ditanya manusia mantik, kalau terjadi hutang, maka hutang wajib bayar. Mana ada bagi hutang, hukuman dunia akhirat. Yang kerja teman ini tidak bisa
Betul dulu. Menyadari juga. Menyenangkan mananya, menjadi rumah. Menjadi rumah dan merokok keluarga. Yang anak Allah diterima untuk mayatnya. Hanya istilah itu. Allah mana itu. Maka kemudian ini khairun nas khairuhum qadha. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling cepat menyelesaikan hutangnya kalau memang kanan baik. Berbeda hutang mati ini itu sebaik-baik manusia. Orang yang cepat menyelesaikan hutangnya dan baik menyelesaikan hutangnya lagi jauh kemudian pula. Lagi lewat ini mau jauh juta, bulan juta itu mau. Yang bahaya sih, yang kabar rumah dengan saudaranya tak legal. Anak saudara ni, akhirnya kenapa yang sampai betul balap? Karena Allah bukan Nabi bukan kita daharat riba buat lina fi qaryatin. Fakat ahalu bi anfusihim Allah. Apabila riba dina dan jelas dalam satu negara, dalam satu kampung, fakat ahalu, maka sungguh umat dalam kampung yang sudah menghalau ilahi bencana bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bina ulun baju riba ini pingat. Dia terjadi bala kepada menunggu. Dalam hadis yang lain berbulan Nabi, ad-dainu dainani. Bukan yang dua macam. Faman mata wa huwa yadri qada'ahu fa ana waliyuhu. Barang siapa mati meninggalkan hutang. Mati meninggalkan hutang. Dan dia sudah punya niat untuk membayar hutang itu. Tapi kalau untuk dibayar mati. Yang dibantu dari fa'ana waliyu. Saya yang akan mengurusnya. Jadi makanya dia mengutang dia jadi dua itu. Mati ini kali kasih. Tapi yang kedua ada pegawai Nabi, waman mata wala yanwi qada'ahu fadzalika alladhi yu'khadhu min hasanatihi laisa yawma'idin dinaran wala dirham. Barang siapa mati meninggal dan dia meninggalkan hutang, wala yanwi qada'ahu, dan dia tidak punya niat untuk membayar. Artinya lagi repokan tidak ada niat untuk bayar. Gimana begini? Fadzalika alladhi yu'khadhu min hasanatihi. Maka kemudian Allah nanti mengambil kebaikan-kebaikan yang ada pada yang hutang, tuju kepada yang hutang. Ubina kebaikan yang terpujian di dunianya. Hijau akan ditengok hijau kepada korban yang buat panjuan bayar. Kebukan yang nama korban hijau kepadanya yang hutang. Karena bahkan laisa yauma idin, di sana nanti pada satu hari hana liwai, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Maka hana liwai yang dengannya tadi. Maka berhati-hatilah, kata Nabi, terhadap hutang. Bukan dilarang berhutang, tapi yang diperintahkan jangan lupa membayar hutang, karena akibatnya nanti di akhirat ada pemberangan hidup. Membina kebaikan yang lalu habis seketika karena anak dan hutang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pesan Nabi 3 macam ini untuk membebaskan diri kita daripada jeratan-jeratan 3 hal agar kita ketika mati kata Nabi dah akan terjadinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah alladzi da'ana lil iman wa hadana bil Qur'an wa ajaba da'watana bil fadli wal ihsan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah